Halo semuanya, selamat datang di Berbicara Bisnis Talk. Bareng gua Danar di sini. Ini adalah episode kedua dari Berbicara Bisnis Talk. Kebetulan gua kedatangan tamu yang spesial. Namanya Mas Bro Arsal. Mas Bro Arsal, halo. Apa kabar, Mas? Halo, selamat sore di Selamat sini. sore. Alhamdulillah baik, Mas. Oke, Mas. Nih lagi sibuk apa, Mas? Sekarang, Mas. Boleh cerita-cerita? Aku apa ya sibuknya? Sibuknya setiap hari bikin konten. Sekarang sih lagi banyakin bikin konten buat YouTube Ah. sama project syuting-syutingan brand lah, Oh. iklan atau bikin video produk. Pokoknya Oh. segala sesuatu yang berhubungan dengan visual dan audio visual Siap. sama jalan-jalan. Kerja Jam. ketan kerja. Berarti kerja sesuai passion ya, kerja sesuai passion. Bisa passion, hobi bisa dapet duit gitu ya Mas ya. Ya, Oke, ini lagi kemarin lagi hangat nih Mas, lagi ngomongin passion atau bisnis dulu yang hasilin cuan. Ini menarik nih Mas, pengen tak diskusin sama Mas Bro Arsal. masalah itu ya, Iya, masalah kerja sesuai passion gitu. masalah kerja sesuai passion. Kira-kira, Ya sebenarnya itu rame juga, Mas. Kemarin aku ngobrol sama teman-teman aku juga. mm-mm. Sebenarnya agak ada di garis bawahi dulu tuh yang masalah kerja sesuai passion itu sebenarnya nggak ada gitu. Nggak ada ya, Jadi gini apa ya? Kalau kita awal-awal pertama terjun, kalau ngomongin kerja sesuai passion itu nggak ada duitnya, Pas. gitu. Jadi kalau ini mengutip dari teman-teman aku yang udah memulai dulu, kata dia sih gini, dimanapun kalian kerja, nggak usah ngomongin passion dulu. Misalkan kita kerja sebagai uh, pekerja restoran, ya kamu harus passionate di situ. Bukan kita harus kerja sesuai passion, tapi passionate di bidang itu. Nah, nanti prosesnya itu kita tahu kita nyamannya di mana nih. Nah, baru itu kita ngomong passion di situ. Oke, tapi kalau untuk berkarir, sekarang ngomongin berkarir atau berbisnis, Mas, Mas Bro? Sama aja lah berkarir sama berbisnis. Jadi sekarang lagi ini kan di bidang video Hmm. terus fotografi kita agak balik sedikit, Mas. Hmm. Sekarang kesibukannya berarti bekerja di satu perusahaan atau sekarang lagi bisnis, bangun bisnis atau gimana, Mas? Kan boleh diceritain, Mas. Nah, aku kebetulan kan terakhir kerja di Eger 3 tahun lah, terus baru resign kemarin per Januari. Sebelum pandemi itu Januari aku memutuskan resign karena pengen apa ya, menyalurkan Passion. hobi jalan-jalan. Oh ya, passion berarti kan? Jadi ya menyalurkan itu setelah setelah berpassionate di Eger gitu ya, ya menekuni di sana. Akhirnya kayaknya aku harus mengikuti idealisnya saya nih, keluar jalan-jalan dan tetap bikin konten, intinya mah sama gitu. Oke. Akhirnya sekarang fokusnya ya punya studio kecil-kecil lah, studio audio visual, fotografi, ya studio kreatif lah untuk kebutuhan konten lebih tepatnya. Oke, berarti sekarang lagi nge-build bisnis untuk apa namanya video, foto, Hmm, kurang lebih gitu ya Mas ya. kurang lebih itu. Pasarnya apa Mas? Corporate, apa personal atau Pasarnya kita lebih ngincer ke ini sih, brand-brand, ya brand-brand yang ada di Indonesia, kayak entah itu brand fashion atau brand brand gadget. Kayak kemarin beberapa udah kerjasama sama DJI, terus sama wow mantap. Asus, terus Eger, ya terus trip kayak trip agent gitu, travel kemana nanti ngetrip bareng gitu-gitu sih. Ini Tapi sendiri lebih sendiri Mas fokusnya Aral. ya ke brand. Gimana, Mas? Sendiri atau sama kolektif sama teman-teman? Kolektif sih, jadi eh, kalau ini mah kayak sekumpulan orang lah gitu, tapi ngebentuk grup. Jadi kita ngasih namanya Avontur Kolektif. Jadi Avontur itu kan artinya petualangan, Soy. kumpulan para petualang yang kreator Yo. gitu, semua kreator. Oke, berarti lebih ke ya apa sih, kreatif lah ya, industri kreatif. Ya, Ya. industri kreatif. Tapi lebih fokusnya ke video sama foto gitu ya Mas ya. Mm-mm. Main desain juga Mas, branding segala macem main nggak? Nggak. Fokus ke Main. Oh, main Jadi juga. seputar seputar itu, Oh. seputar branding dan
content creation company lah. Siap. Nah, artinya gini loh Mas. Ini sekarang kemarin kerja berarti selama 3 tahun ya. Lulus kuliah langsung kerja atau? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Berarti. 4 4 tahun. tahun di Jakarta, 3 Oke. tahun di Bandung. Oh, sempat di Jakarta? Sempat. Waduh. Dulu aku kerja di agensi di Jakarta. Oh, siap. Sesuai passion itu, Mas? Dulu enggak sih kalau Enggak. itu. Tapi Ya, di- sesuai jurusan kalau itu. Jurusan sesuai passion atau melihat pangsa pasar ke depan? Orientasi. Masa ke depan. Oke. Passionnya bukan di DKV kan Mas jurusannya kan? Ya, aku jurusan DKV. Ah. Terus akhirnya lulus kerja di agensi periklanan waktu itu tuh di apa namanya di Hakodo Mm-mm. di Kebayoran Baru. Mm-mm. Terus setelah itu aku kayak ngerasa di Jakarta sebenarnya enak kerjanya mah, maksudnya dunia kerja enak, cuman kayak ngerasa nggak apa ya sama kondisi lingkungan lah, terlalu macet, rungsing gitu. Rungsing. Akhirnya balik lagi ke Bandung Oh. yang sepi. Oh. Alasan balik Bandung karena secara lingkungan, secara Ya nggak cocok suasana lingkungan aja sih. Kalau secara dunia kerja enak, mungkin kalau kerjanya sekarang kayaknya enak kalau WFH terus. Cuannya lebih banyak ya, Mas Bro? Iya, Jakarta luar biasa Jakarta, aku cinta Jakarta. Aku cinta Jakarta. Nah, terus habis itu ke Eiger, Mas Bro. Di Eiger 4 tahun ya, 3 tahun ya. 3 tahun. Sesuai passion nggak di situ? Kerja happy nggak? Seneng nggak? Happy karena Happy. satu hobi aku kan emang suka jalan, intinya bukan mendaki ya, pejalan lah gitu, suka mondar-mandir kesana kemari. Terus kerjaannya Jalan-jalan. ya itu kerjanya jalan-jalan sama mainan kamera lagi gitu. Jadi ya aduh ini enak banget kataku tuh. Terus kenapa resign, Mas? Nah, karena resign ya itu sih balik lagi ke waktu, Mas. Kalau di Eiger kan lebih ke apa ya namanya? Jam kantor gitu ya, office hour gitulah, jam 8 sampai jam 5. Terus karena cuti juga nggak bisa ngambil sekaligus lama, misalkan cuti sebulan mau ngetrip mana kan nggak bisa tuh kalau corporate. Jadi aku bertahan selama 3 tahun, ngakalin trip di Sabtu Minggu ternyata kurang memuaskan gitu, Sabtu Minggu doang itu paling, kalaupun cuti tambah sehari 3 hari masih kurang. Akhirnya di tahun ketiga aku memberanikan diri setelah berbekal ABCD lah, bisa finansial diamankan dulu. Akhirnya aku coba main YouTube dulu. Sebelum kelar aku main YouTube, ngetes pasar. Baru upload 1, 2, 3 video kok lumayan berat gitu. Jadi oh ya udah deh, kayaknya milih jalan ini nih, jadi freelancer di industri kreatif sama jadi kreator konten gitu. Nah, akhirnya ya sebenarnya sampai sekarang aku masih sama Eiger juga. Nanti juga ini preset sama Eiger kan, masih ngerjain konten Eiger juga gitu. Oh, mantap. Jadi masih lah sama Eiger tuh masih ada kerjaan, cuman lebih lepas gitu. Jadi misalkan sebulan aku ngambil 1 atau 2 gitu, gimana waktunya aja gitu. Mantap. Siap, Mas. Nah, ini kan kemarin lagi naik tuh masalah, sering dibahas lah ya beberapa kali soal bisnis itu harus sesuai passion atau nggak sesuai passion tapi cuanisme gitu loh, maksudnya menghasilkan cuan. Tuh yang kedua juga ada pertanyaan, bisnis dulu, lulus kuliah langsung bisnis atau kerja dulu, kita cari pengalaman, menguatkan kapital dulu baru kita bangun bisnis. Nah, ini menurut Mas Arsal yang kerja di dunia apa namanya ya, kreatif, yang mana juga kayaknya sesuai passion ya Mas ya, jalan-jalan, fotografi, desain segala macam, terus sekarang bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari situ, terus sekarang memilih resign untuk buka bisnis lagi. Itu gimana Mas perjalanannya, pandangan Mas Arsal tuh gimana sih? Jadi biar teman-teman yang muda-muda itu punya gambaran dari pengalaman orang yang ya mengalami hal tersebut gitu loh. Bisnis di passion, terus ngomongin bisnis sesuai passion, terus ngomongin kerja dulu baru berbisnis. Itu Mas Arsal, menurut Bro Arsal gimana, Bro? Kalau menurut aku gimana ya? Maksudnya kalau ini mah
pengalaman pribadi aja ya, maksudnya barangkali beda setiap orang kan. Jadi kalau aku pribadi karena tidak punya modal gitu ya, awalnya sih ini yang paling awal banget dari lulus, emang saya idealis dulu, langsung bisnis waktu itu, Brad. Bisnis Sama apa? teman-teman kolektif juga sama kayak yang sekarang. Oke. Bikin konten gitu bareng teman-teman baru saya lulus, tapi karena modal cukup, terus portofolio juga belum cukup, jadi kayak kita untuk meyakinkan klien juga agak susah tuh, kayak belum punya karya. Terus kalaupun akhirnya di hire sama suatu brand Corporate atau brand. apa gitu, kayak dia masih belum memberi nilai tinggi. Sekian nih gue bayar lu gitu, karena kita masih istilahnya fresh graduate kan. Iya. Nah, balik lagi kayak yang tadi Mas Dandra bilang, karena balik lagi kita kan harus cuan kan buat hidup. Betul. Nah, akhirnya mau nggak mau idealisme saya aku buang, terus aku lari ke Jakarta. Itu Menekuni. berapa lama, Mas? Bertahan berapa lama Aku kolektifan itu? cuma bertahan 3 bulan sampai 6 bulan lah, itu cuma 2 kali project. Merasa kayak ya plus plus aja, uang masuk keluar lagi, kayak nggak bisa nabung gitu. Jadi takutnya gitu ya, ini mah ketakutan sih sebenarnya. Kalau ditekuni belum tahu itu bakal dapet atau enggak, cuman ketakutan kami semua gitu. Ya udahlah, kayaknya kita harus mencoba ini deh, membuang idealisme gitu, tapi kita tetap membentuk lah kalaupun ada project gitu. Akhirnya kita terjun ke Jakarta semua tuh, satu teman bermain itu Jakarta, masuk agensi, akhirnya mencoba berpassionate di situ. Kita mengikuti apa yang ada di perusahaan itu, kita mempelajarinya, mendalaminya sampai benar-benar kita punya relasi, koneksi, akhirnya udah tahu dunia industri di Jakarta gimana. Terus nggak cocok dengan suasana Jakarta, kita pindah lagi ke Bandung nih. Nah, di situ aku freelance lagi tuh sebelum dapat Eiger, kayak wah, nyari-nyari lagi. Terus di tengah jalan ada Eiger buka lowongan, kebetulan lowongannya posisinya sangat menarik, videographer, terus nyari yang suka berkegiatan di luar ruang. Masuklah, bos. Akhirnya di Eiger baru di situ kayak menemukan, wah ini kayak seru banget nih, banyak belajar pengalaman baru, kayak belajar belajar memanage perjalanan, terus belajar memanage pengambilan gambar selama di alam terbuka. Akhirnya semuanya dapat di situ. Jadi kalau menurut aku pribadi, Mas, ya kalau misalkan punya modal yang sangat tinggi, misalnya punya modal lah, istilahnya modal yang cukup, kalau bisa sih dari awal udah mulai berbisnis gitu, tapi konsisten terus ya jangan. Ya satu lagi tuh masalahnya itu gangguannya ketakutan kan, ketakutan kita nggak dapat klien terus modal habis. Nah, kalau aku kan dulu ketakutannya itu. Mungkin kalau teman-teman yang akan mulai terjun, ya pastikan di awal misalkan modalnya udah merasa cukup, misalkan barengan nih cukup, ya mau nggak mau harus gotong royong, mau kita nyungsep, mau kita lagi naik, ya konsisten aja, manajemen yang baik, kayaknya sih bakal tercapai lah. Kayaknya plan kita akan tercapai tanpa tadi jangan rasa takut. Itu kan tadi kesalahan saya tuh, takut banyak rasa takut yang tinggi, jadi akhirnya kerja dulu gitu. Padahal itu menurut saya sangat membuang waktu banyak, tapi nggak salah juga, karena dari kita mencoba bekerja kan kita mendapat insight baru nih, insight dari beberapa orang nih, dari masukan dari sana sini, terus pengalaman jam terbang, relasi, pengalaman jam terbang otomatis itu dapat. Jadi sebenarnya nggak ada yang rugi gitu. Cuman kalau kita benar-benar fight dari awal tuh, dari bawah kita konsisten, kayaknya ya bakal jadi kok gitu. Cuman ya mungkin bedanya pengalamannya agak beda gitu ya. Cuman beberapa teman ada yang kayak gitu, Mas. Teman seangkatanku emang ada yang dari awal usaha, buktinya sampai sekarang di level yang sama gitu. Dia berdiri di industrinya sama, akhirnya aku ikut-ikut juga. Cuman bedanya aku belok dulu nih ke industri profesional, profesional, baru balik lagi ke idealisme, akhirnya balik sendiri gitu. Oke sih. Ujung-ujungnya ya sampainya sama aja kan, Yura kata kan, cuma prosesnya Sama masing-masing gitu loh. Nah terus kalau tadi kan berarti Bro Arsal ini kan mempraktekkan
bekerja dulu, profesional dulu, cari pengalaman. Ketika udah dirasa bisa saving, udah cukup, pengalaman udah cukup, relasi udah cukup, terus akhirnya memutuskan diri untuk ngebuka agensi sendiri gitu kan. Nah, yang pertanyaan yang kedua Mas, bisnis itu harus menurut Mas Arsal ya, maksudnya emang apakah bisnis itu harus sesuai passion? Ini tadi di awal kan udah dibahas nih. Atau harus cuanisme, atau cuan dulu baru passion, atau passion dulu baru cuan, atau gimana Mas? Nah aku pribadi gitu ya, aku cetakan nggak passionku gitu loh, karena aku pikir ya passionku adalah cuan Mas gitu. Ya yang penting menghasilkan profit, terus kita bisa punya karyawan, bisa memberikan kesejahteraan segala macam, itu ya passion. Kita berbisnis passion, apapun yang kita lakuin gitu loh. Tapi beberapa kan kalau misalkan ngebuka angkringan di pinggir jalan sama ngebuka coffee shop, sekarang kan lebih gengsi coffee shop gitu kan. Padahal coffee shop pendapatannya belum tentu sebesar angkringan. Tapi kan passion dan apa ya, gaya hidup atau mungkin Nah, lebih gengsi. Nah, Mas Bro gimana Mas Bro? Nah, ini aku baru banget nonton tadi kontennya si Gofar Hilman sama Onat. Dia ngebahas itu. Jadi aku setuju juga sama mereka. Jadi sebenarnya ya kita ya tadi hilangkan idealisme untuk passion gitu, karena passion itu ada yang cuan, ada yang enggak. Kalau yang cuan berarti itu bonus dong. Ya kayak misalkan katakanlah sekarang ini aku di posisi passion dan menghasilkan, alhamdulillah bonus. Tapi kalaupun enggak, menurut aku pribadi ya, kalau yang namanya mau berentrepreneur gitu ya, mau usaha gitu ya, kita harus, dan goalnya kan itu harus cuan kan. Jadi ketika itu cuan, mau nggak mau kita harus passionate di dunia itu. Kayak Mas Dandra tadi, walaupun nggak passion di mana, di percetakan, kalau itu sudah menjadi ladangnya, kita mau nggak mau harus passionate di situ. Harus, akhirnya kita mempelajari semuanya di situ. Oke. Terus kalau Mas Bro Arsal kan kalau sekarang kan dunia video, dunia kreatif, apalagi jalan-jalan ke hutan, itu segala macam kan sesuai passion tuh Mas. Lah kok bisa gitu loh, passion ngasilin duit gitu, itu gimana, bisa di-share nggak Mas, artinya ke teman-teman, apakah memang kebetulan passionnya itu bisa ngasilin duit, atau tadi balik lagi, apakah nggak semua passion itu ngasilin duit, itu gimana Mas? Nah, kalau aku sih awalnya panjang sih. Ya, awalnya emang nggak ada cuan sama sekali, Mas. Oh gitu. Jadi di awal nggak ada cuan sama sekali. Ya cuannya di kerja gitu, dari kerja gitu. Misalnya selama aku kerja kan emang produksi konten, dan itu hanya sebatas gaji kan. Gaji dari perusahaan. Nah, di sela-sela aku pekerjaan itu aku sambil mulai bermedia sosial lah, memanfaatkan Instagram, YouTube, terus relasi. Akhirnya aku mencoba iseng dari bikin konten-konten foto di Instagram. Ya foto-foto aja, hunting kesana sini, berangkat pagi, nyubuh, pulang sore, malam, ngedit, upload. Itu nggak dapat keuntungan apa-apa, cuman keuntungannya ya platformku makin ada yang lirik, pertama ada yang lirik, follower makin nambah, terus berusianya tahun gitu aja. Aku sampai kurang lebih mainan Instagram dari tahun 2012, baru aku memetiknya tuh kemarin 2019. Berarti selama sebelumnya itu, sebelum 2019 ya benar-benar nggak ada cuan di situ ya, benar-benar nggak ada, cuman pure aku ya, katakanlah gini, waktu aku di Eger ya, aku masuk di Eger tahun 2015 akhir. Nah masuk di situ tuh aku sebagai pekerja kan, pekerja bikin konten untuk Eger, entah itu konten fotografi atau videografi. Ya itu pure untuk Eger, jadi aku mendapatkan uang dari gaji. Nah selama aku kerja di Eger itu, aku mencoba untuk mencari jalan lain lah, istilahnya kayak mencoba peruntungan lain. Waktu itu baru awal-awal Instagram muncul kan 2010 aku belum main. Terus aku baru main Instagram tuh di tahun 2016. Saat Eger ada penugasan, contohnya nih, aku ada penugasan ke Kalimantan, ke Sumatera. Nah, di sela-sela itu tuh aku sambil menyalurkan hobi fotografi, bikin foto estetik gitulah. Istilahnya anak sekarang, foto-foto estetis atau foto-foto alam yang keren gitu buat di-upload di Instagram. Nah, dari situ mulai tuh. Di sela-sela perjalanan dinas, disitulah petualangan saya dimulai gitu. Oke. Dulu kayak gitulah. Kalau dulu misalkan nggak diterima di Eger, terus diterimanya di agensi biasa,
kerjaan tiap harinya cuman ngedesain di office gitu, tetap diambil atau enggak? Nggak ada pilihan, artinya Eiger nggak ambil, artinya cuman pilihannya tuh office semua gitu loh. Ambil nggak mas? Ambil karena Kenapa? aku butuh cuan. Oke. Nggak apa ya, nggak bisa menolak itu, karena ya kita mau idealis ya butuh modal juga gitu. Jangan konyol lah gitu, terus kita mau idealis tapi terlihat apa ya, terlihat keren idealis tapi padahal kita tersiksa gitu. Jadi mending gitu tadi ya cari celahnya gitu. Waktu di Eiger aku sambil dinas di luar sambil bikin konten, sambil naikin upload, terus nggak lama dari situ kenal beberapa orang, brand ambasadornya deket, sering diajak jalan sana sini, akhirnya kan kita terekspos juga tuh sama mereka, makin naik pelan dari 2016, 17, 18, 19. Nah 4 tahun tuh aku ngebangun Instagram dulu tuh. Baru tahun 2019 baru tuh itu bisa dikatakan bisa menghasilkan dari paid promote, terus ada bikin konten, misalkan ada request bikin video ini dong, nanti ada placementnya gitu. Baru tahu di tahun 2019, awalnya ya ngelihat orang endorse itu belum tahu skemanya kayak gimana, tapi setelah aku mencapai titik kayak Instagramnya udah dilirik orang, awalnya ada yang kontak gitu, terus bisa ini enggak, terus aku kan nggak tahu tuh kayak gimana, akhirnya aku nanya tuh sama teman-teman di Eiger, teman-teman brand ambassador kan dia udah sering banyak menerima kayak gitu, nanya ini gimana kayak gitu, akhirnya diajarin tuh dari situ cara ngasih red card, terus pemilihan konten segala macam, akhirnya baru tahu di 2019 tuh, tahun kemarin. Akhirnya tahu Instagram mulai menghasilkan, kok seru ya Instagram, cuman upload bikin konten, main dapat duit. Terus di akhir tahun 2019 terpikirkan, Pak, aku harus ini ya, keluar dari zona nyaman. Sebenarnya Eiger itu udah zona nyaman, main dapat, gaji dapat, cuman ya yang namanya orang kan ingin melangkah lebih baik kan. Iya, betul. Aku coba keluar dari zona nyaman di tahun 2019 akhir, Desember aku resign, Januari 2020 aku diajakin lagi sama temen brand ambassadornya Eiger, dia mau keliling Indonesia. Akhirnya gimana kalau kita keliling bareng, semua dimodalin dia, aku dapat konten, aku ngebantu kontennya dia, akhirnya ya udah sama-sama enak lah, aku dapat dari dia juga. Kolektifan ya. Waktunya juga fleksibel, jalan sebulan sekali, bebas, misalkan provinsi mana balik, ngedit oke, aku bisa ngerjain produksian juga, kayak ini masih ngerjain produksian Eiger, jalan-jalan tetap jalan, akhirnya ya kayak gitu mas. Alur ceritanya cukup mantap lah. Pokoknya 4 tahun tuh aku ngebangun Instagram, pas mau keluar aku mencoba bikin YouTube. Nah, dari YouTube ada lampu hijau tuh. Kok selama sebulan 2 bulan naik terus nih si subscriber dan viewers, naik terus. Jadi, wah ini harus diseriusin nih. Akhirnya ya udah aku memutuskan resign dan fokus di dunia itu, di dunia kreator konten dan membuat konten untuk corporate atau brand-brand gitu. Mantap. Subscriber sekarang berarti YouTube konten tiap bulan atau tiap minggu pasti ada mas ya? Ada. Jadi aku setiap bulan pasti ngeproduksi 3 konten naik gunung di channel temanku, terus 3 juga buat aku podcast juga di channel aku sama naik gunung. Cuman kalau di aku nggak terlalu instan, paling aku sebulan ya 2-3. Sama sih di channel aku 3, di channel teman 3. Jadi kurang lebih segitu lah untuk bayar cicilan rumah mas. Cicilan rumah kan 20 juta sebulan mas. Wah. Di Bandung mah tidak, masih terjangkau. Iya. Nah, tapi berarti memutuskan sampai resign itu dengan bekal dan pertimbangan yang cukup matang lah ya. Jadi kayak ya saving juga, nabung juga mas, saving buat hidup nih kan. Karena kalau mau usaha itu kan mikir ya mungkin setahun merih dulu, setahun nih bakal apa dulu, nggak mungkin dapat penghasilan yang jelas. Terus tadi YouTube apa bener gitu mas, kurang lebih apa aja persiapannya mas? Kalau aku dulu gini mas, prinsip aku dari awal kerja gitu, mau berapapun penghasilannya ya simpelnya gini, kayak aku dari awal dulu ke Bandung ngekos kerja itu, misalkan katakanlah aku makan setiap hari warteg
15.000 kali 3 misalkan ya. Misalkan kemarin 10.000, 40.000 misalkan sehari. Mau kita penghasilannya 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, aku tetap gaya hidupnya seperti itu. Maksudnya tetap konsisten. Kalau misalkan katakanlah kita waktu kos pendapatannya segitu, makan segitu. Terus masuk Egar pendapatannya naik 10 juta, makanya dinaikin lagi. Nanti sama aja dong kita, sama aja pengeluarannya. Habis untuk gaya hidup akhirnya kan? Ya, kayak gitu. Makanya aku mengurangi idealis itu tuh, kayak nongkrong dulu aku waktu kuliah nongkrong, tapi beres kuliah aku akhirnya mulai mikir nongkrongnya ya nongkrong yang benar-benar itu penting dan ada untuk kayak misalkan mau buat sesuatu atau ada obrolan yang produktif lah sama teman-teman gitu. Ya cuman hahi-hahi itu dikurangi lah ya. Yang hahi-hahi aku kurangi gitu. Akhirnya lebih baik memikirkan mau ngapain nih, mau ngapain, besok makan apa. Ya walaupun ada duit, tapi kita harus berpikir kayak gitu terus. Akhirnya dari konsistensi gaya hidup itu, mau kita pendapatannya berapapun, akhirnya kan tabungan makin meningkat tuh. Nah dari situlah tuh saving budget tercipta akhirnya. Berapa savingnya berapa lama mas? Maksudnya kalau kita ngomongin usaha gitu ya, kalau aku pribadi, misalkan kita mau nge-build bisnis baru itu minimal saving untuk kos perusahaan itu 6 bulan kalau aku. Nah kalau Bro Arsal ngitungnya setahun aku mas. Setahun. Aku untuk setahun saving hidup dan cicilan lah. Saving hidup, cicilan, dan cadangan. Untuk biaya makan per bulan berapa, biaya cicilan rumah berapa, dikali 1 tahun tuh. Nah aku nabung itu dari tahun 2017, 17, 18, 19, 3 tahun lah aku nabung itu. Benar-benar ditabung lah. Tujuannya goalsnya untuk nanti suatu saat untuk saving tabung doang atau apa? Apa emang buat usaha? Ya itu tadi yang pertama buat menikah itu. Beli alat investasi alat aku sampai ya lumayan lah. Berapa? 200 jutaan. 200 juta. Iya, apes udah mah keluar kerja tiba-tiba pandemi itu. Bisnis sambil berkeluarga. Kredit atau cash?